Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Al-jam'u bainas sholataini. Kita sekarang akan membahas mengenai jamak, ya, menggabungkan dua sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak atau menggabungkan dua sholat ini ada dua macam. Yang pertama jamak taqdim, yang kedua jamak takhir. Jamak taqdim berarti menggabungkan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Sedangkan jamak takhir menggabungkan dua sholat di waktu sholat yang kedua. Seperti zuhur dan asar digabungkan pelaksanaannya di waktu sholat zuhur, itu namanya jamak taqdim. Zuhur dan asar digabungkan dan dilaksanakan di waktu sholat yang terakhir, itu jamak takhir. Di waktu sholat asar jamak takhir. Ada 3 sebab kita diperbolehkan melakukan jamak. Yang pertama adalah safar, ya. Safar artinya bepergian. Ini penyebab pertama seseorang boleh melakukan sholat jamak. Dan sebab yang pertama ini mencakup 2 jamak, jamak takhir dan jamak takdim. Artinya pada saat kita bepergian dengan beberapa syarat yang nanti akan kita sampaikan atau yang telah diuraikan sebelumnya, kita boleh menjamak baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Itu sebab yang safar, ya. Sebab diperbolehkan melakukan jamak yang kedua adalah matar, hujan. Adanya hujan ini pun bisa memicu diperbolehkannya sholat jamak, tapi khusus jamak taqdim. Jamak takhir tidak boleh, ya. Artinya zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya. Penyebabnya apa? Matar, turun hujan. Penyebab yang ketiga adalah marad, sakit. Ini pun nanti penyebab yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan ulama Syafi'iyah, apakah memang dianggap sahih sebagai sebab yang benar diperbolehkan jamak atau tidak boleh. Nah, kalau kita memicu atau mengambil pendapat ulama yang mengatakan sakit merupakan salah satu sebab diperbolehkan melaksanakan jamak, maka apakah yang dimaksud jamak takdim atau jamak takhir? Dan jawabannya adalah termasuk jamak takdim dan jamak takhir. Jadi karena adanya sakit, seseorang bisa melaksanakan sholat jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, nanti akan ada pembahasan secara umum saja dulu, ya. Jadi sebab diperbolehkan melakukan sholat jamak adalah 3. Yang pertama safar, ini jamak takdim, jamak takhir boleh. Yang kedua adalah matar, hujan, ini khusus jamak takdim. Yang ketiga sakit, ini adalah termasuk juga jamak takhir dan jamak takdim. Masailu fil jam'i, beberapa persoalan di dalam jamak. Yang pertama, ayyuhuma afdalu al-jam'u am tarkuh. Persoalan yang pertama adalah masalah mana yang lebih utama, jamak atau tidak jamak. Al-afdalu tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a kal imami Abi Hanifata illa fi arba'i halatin fal jam'u afdalu. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah bahwa tidak jamak itu lebih utama daripada jamak. Jadi sholat pada waktunya masing-masing itu lebih utama daripada menggabung, menjamak. Alasannya apa? Khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a. Alasannya adalah kita keluar dari perbedaan ulama yang mengatakan tidak diperkenankan jamak. Oh, berarti masalah jamak ini memang dari asalnya ada perdebatan di kalangan ulama mazhab. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan jamak itu tidak boleh, baik dalam keadaan musafir, sakit, ataupun hujan. Menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh jamak.
Tapi Syafi'i mengatakan boleh jama' dengan beberapa sabab seperti safar, kemudian apa tadi matar, atau misalnya sakit, marad. Nah, karena ada perbedaan tentang masalah hukum jama', maka lebih utama tidak melakukan jama' supaya kita keluar dari perbedaan pendapat. Sebagaimana dikatakan di dalam kaidah al-fiqhiyah, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya adalah sunnah. Menghindar dari perselisihan, perdebatan hukumnya sunnah. Gitu. Kecuali di dalam 4 hal, maka lebih utama jama' daripada tidak jama'. Yang pertama adalah fil haji, bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji pada saat hari Arafah, wukuf di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bagi jamaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah, ya, pelaksanaan sholat zuhur dan asar itu lebih utama di jama', ya, dengan jama' takdim. Jadi sholat asar itu dibawa ke zuhur pada saat nanti mudah-mudahan ada nasib berangkat haji, ya, ke tanah suci. Yang sudah insyaallah berangkat lagi, yang belum mudah-mudahan ya nanti berangkat. Yang penting daftar dulu, ya. Sudah daftar belum? Belum, ya. Daftar sama yang punya Mekah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dan kita ikhtiar dengan daftar ke pemerintah. Insyaallah nanti kita berangkat haji mudah-mudahan, ya. Nanti pada saat wukuf di padang Arafah, waktu zuhur masuk, kita langsung sholat zuhur plus sholat asar. Jama' takdim lebih utama ketimbang sholat zuhur di waktunya, asar pada waktunya. Nah, itu sebabnya apa tuh? Sebab diperbolehkannya jama' pada saat wukuf di padang Arafah apa? Apakah karena sakit? Apakah karena hujan? Apakah karena safar? Karena safar, kan kita bukan orang sono. Maka status kita di sana ngapain? Musafir. Maka diperbolehkan jama', bahkan lebih utama jama' takdim. Nanti keluar dari padang Arafah, kita kan menuju Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Ini termasuk wajib haji. Ya, kalau wukuf di padang Arafah itu termasuk rukun haji yang kalau ditinggalkan hajinya tidak sah, ya. Kalau mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, ini termasuk wajib haji yang kalau ditinggalkan harus diganti dengan dam. Nanti ada pembahasannya bab haji khusus, ya. Nah, nanti kita keluar dari padang Arafah, itu biasanya keluar ada yang maghrib, ya, ada yang menjelang isya. Keluar dari padang Arafah, kita menuju Muzdalifah. Nah, sholat maghribnya itu berarti di malam yang keberapa ini? Malam yang ke-10 Dzulhijjah, ya. Malam 10 Dzulhijjah, sholat maghrib dan isya itu afdol di jama' takhir, ya. Kenapa? Karena di waktu maghrib kita sibuk keluar dari padang Arafah, ya, menuju apa? Muzdalifah, ya. Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah syaratnya itu di pertengahan malam lewat kita ada di situ. Kalau masuk Muzdalifah ternyata belum masuk pertengahan malam, meskipun kita 1 jam di situ, kalau belum masuk pertengahan malam itu belum termasuk bermalam, maka dia telah melanggar wajib haji. Maka sebagian orang ada yang keluar dari Arafahnya itu ya jam 9, ya, atau jam 10, supaya pas masuk Muzdalifah itu sudah di pertengahan malam lewat. Meskipun sebentar, lanjut kita ke Mina, itu sudah termasuk mabit di Muzdalifah, ya. Ada yang langsung ke Mina, ada yang ke Mekah dulu. Kalau dulu saya ke Mekah dulu, ya, karena sebagai petugas haji. Nah, yang lain dibawa ke Mina. Nanti dari Mina berangkat ke Mekah, apa? Tawaf, ya. Tawaf ifadah, sa'i, ya. Kemudian nanti lempar jumroh, ya. Nah, di Mina. Itu nanti ada pembahasan, ya, mudah-mudahan. Jadi kalau di malam 10 Dzulhijjah pada saat mabit di Muzdalifah itu sunnah melakukan jama' takhir. Jadi kalau di Arafahnya jama' takdim, asar dengan zuhur. Kalau di Muzdalifahnya maghrib dengan isya jama' takhir, ya. Kalau di Arafah jama' takdim.
Kemudian yang kedua, disunahkan atau lebih utama jamak ketimbang tidak jamak adalah waliman syakka fi dalili jawazil jam'i. Bagi orang yang meragukan dalil diperbolehkannya jamak. Ya. Orang yang meragukan dalil diperbolehkannya jamak, sunnah bagi dia melakukan jamak daripada tidak. Kemudian yang ketiga, liman wajada fi nafsihi karahiyatal jam'i. Bagi orang yang tidak senang melakukan jamak. Ya, dia percaya dan dia tahu jamak ini boleh, dalilnya jelas, tapi hati merasa kurang pas kalau melakukan jamak. Hati merasa kurang sreg kalau sholat jamak. Bagi orang macam itu lebih utama jamak daripada tidak. Kemudian yang keempat, wa idza kana mimman yuqtada bihi fi hadratin nas, apabila dia adalah seorang panutan, ya. Seorang panutan, misal seorang ustadz, kiai atau pimpinan rombongan, maka lebih utama baginya melakukan sholat jamaah, ya, untuk memberi contoh kepada jamaah bahwa jamaah itu diperbolehkan dengan sebab safar atau sebab yang lain. Jadi bagi keempat golongan itu lebih utama jamaah daripada tidak. Masalah yang kedua, idza kana musafiran fa ayyuhuma afdalu jam'ut taqdimi am jam'ut takhir. Jika seseorang sedang bepergian, kemudian dia ingin melakukan sholat jamaah, nah lebih utama jamaah takdim atau jamaah takhir. Ini kan kadang suka dipertanyakan nih. Lebih utama takdim apa takhir, Pak Ustaz, ketika saya sedang musafir? Maka jawabannya adalah diperincikan. Yang pertama, iza kana syairun fi waqtil ula wa nazila fi waqtil tsaniyati fajamu takhiri afdhalu bil ittifaq. Apabila di waktu yang pertama dia berjalan, ya, jalan, kalau dia berkendara mungkin mobilnya jalan, kalau dia jalan kaki ya jalan berarti. Jika di waktu sholat pertama dia jalan, sedangkan di waktu sholat yang kedua dia berhenti istirahat, maka lebih utama jamaah takhir. Jamaah takhir. Padahal di waktu pertama kalaupun dia berhenti kan bisa, cuman pada diksinya ngejar waktu nih. Di waktu itu nih saya jalan naik mobil terus, nanti 3:30 baru saya istirahat. Nah kalau kayak gitu berarti lebih utama jamaah takhir. Itu. Bil ittifaq, ini dengan kesepakatan para ulama. Perincian yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula wa sairan fi waqtil tsaniyati fajamut taqdimi afdalu bil ittifaq. Apabila di waktu yang pertama dia turun istirahat, berhenti. Sedangkan di waktu yang kedua dia jalan, maka lebih utama jamaah taqdim bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Di waktu maghrib dia istirahat di rest area. Di waktu isya dia jalan, lebih utama jamaah takdim. Yang jadi perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah adalah jika di waktu pertama dan waktu kedua jalan, atau di waktu pertama dan kedua istirahat. Ya, misalnya dia berangkat, dia zuhur, dia istirahat, asar juga istirahat. Ini yang paling utama apa nih? Takdim apa takhir? Atau di waktu zuhur dia jalan, di waktu asar pun jalan. Lebih utama mana? Takhir apa takdim? Di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan jam'u takdimi afdalu, jama' takdim lebih utama. Sedangkan Imam Ramli mengatakan jama' takhir lebih utama. Alasan Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa jamaah takdim lebih utama pada masalah ini adalah li'anna fihi bara'atan lidzimmah. Sebab dengan melakukan jamaah takdim dia telah menyelesaikan beban tugas dan amanah yang Allah titipkan pada pundaknya. Apa itu? Sholat. Sholat kan amanah, sholat kan kewajiban. Kalau sudah dilaksanakan maka dia terbebas dari kewajiban itu. Biar cepat-cepat bebas dari kewajiban, maka jamaah takdim saja. Sedangkan kata Imam Romli, tidak, jamaah takhir lebih utama. Li'anna waqta tsaniyati waqtunil ula. Sebab waktu yang kedua pada hakikatnya adalah waktu yang pertama. Maka lebih utama jamaah
takhir. Kira-kira pilih yang mana? Apa takdim? Takdim aja lah. Biar ya tadi tuh biar bebas dari tanggungan, dari kewajiban. Saya cenderung takdim. Oh iya, takdim. Kemudian kita lanjut syarat-syarat jamak takdim. Ini berbeda dengan syarat jamak takhir ya. Syarat jamak takdim lebih ketat, lebih banyak ketimbang syarat jamak takhir. Syarat jamak takdim ada 7. Yang pertama harus tartib. Tartib artinya apa? Laksanakan dulu sholat sahibatil waktu. Sholat yang punya waktunya tuh. Jadi duhur dulu baru asar, tartib. Kalau maghrib isya berarti maghrib dulu baru isya, tartib. Nggak boleh dibalik, haram. Ya, artinya nggak sah nanti sholat jamak takdimnya. Harus tartib. Yang kedua harus niat jamak di dalam sholat yang pertama. Tuh, niat jamak di dalam sholat yang pertama. Berarti kan tidak mesti pada saat takbiratul ihram, Pak. Yang penting di dalam sholat yang pertama. Kita mau jamak takdim nih, duhur asar digabung di waktu duhur. Kita lakukan dulu sholat duhur. Nah, pada saat kita sedang sholat duhur, entah itu di dalam gerakan yang mana, atau pada saat berdiri, atau pada saat ruku, i'tidal, dalam hati niat apa? Jamak takdim. Nggak mesti pada saat takbir. Ini suatu kemudahan. Jadi jangan membebankan diri kita kalau sulit niat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Ya, lebih utamakan takbiratul ihram ya. Cuman kalau secara hukumnya nggak mesti pada saat takbiratul ihram. Yang penting niat jamak takdimnya pada saat sedang sholat yang pertama. Bahkan sebelum salam pun lagi tahiyat nih, ya. Fil alamina innaka hamidum majid, dalam hati nih, kalau nggak takdim sayang amat ya. Dalam hati saya niat sholat jamak takdim, menggabung asar ke zuhur. Itu sudah dalam hati, tapi jangan diucapin, dalam hati aja, ya, dalam hati aja. Nawaitu jama'at takdimin, gitu aja dalam hati. Saya niat jamak takdim, itu aja, ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sholat asar. Pada saat takbirnya nggak niat, nggak usolli fardhu zuhri. Misalnya biasa ya, nggak kosor nih. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijamak kepada zuhur, yaitu sholat asar karena Allah Ta'ala. Nggak mesti pada saat takbir. Yang penting masih sholat yang pertama dilaksanakan. Pak Ustaz, bagaimana kalau niat jamak takdimnya bareng dengan salam? Pas baru ingat, waduh kalau nggak takdim sayang nih. Langsung dalam hati, niat jamak takdim, boleh apa tidak? Lebih 82 km. Ya. Itu safar tawil, dan safarnya bukan tujuan maksiat. Sama kayak safar qasir itu. Kayak pakai sholat qasar itu, safarnya dengan tujuan yang benar, bukan hanya sekedar jalan-jalan, lihat-lihat kampung. Sama dengan qasar itu, dari segi syarat safarnya itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar syarat yang tadi, syarat safarnya pun diperhitungkan. Harus keluar dulu dari kampungnya, baru jamak. Jangan di rumah udah sholat jamak. Mau kemana mas? Mau mudik, kemana? Ke Jawa. Terus sholat jamak dulu dah di rumah. Oh nggak boleh. Pak Ustadz, kan saya mau safar. Kan mau, belum berangkat safar. Terus kapan saya safarnya? Keluar dulu dari Taman Cikande. Gimana keluarnya itu? Ya karena ada gerbang, lewatin gerbang. Berarti di Masjid Pemborongan boleh. Gitu. Kalau nggak ada gerbangnya berarti melewati bangunan-bangunan. Udah keluar dari bangunan-bangunan, masuk ke kampung yang lain, baru boleh melakukan sholat jamak. Tapi ada sebagian pendapat ya ini kalau dalam keadaan terdesak ya boleh, khusus jamak boleh di rumah. Ini pendapat ya yang lemah ya, yang lemah. Dalam keadaan terdesak ya boleh taklid kepada pendapat itu. Cuman pendapat yang kuat tidak boleh, ya harus sudah keluar dari kampung ya, dengan melewati pagar pembatas ataupun melewati gerbang ataupun melewati bangunan-bangunan yang ada di kampung kita, baru sholat jamak. Nah itulah 7 syarat jamak takdim. Nanti ada beberapa persoalan dan lanjut syarat jamak takhir, insyaallah kita teruskan di pengajian yang berikutnya.
warzuqna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi masyayikhina wa dhawi huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.